Selamat pagi anak-anak yang hebat, anak-anak yang eh, saya banggakan. Anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran IPS di hari ini. Hari ini kita akan belajar materi bab kedua tentang pengaruh integrasi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Pada materi ini, nanti secara khusus kita akan membahas tentang subtema konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Materi ini nanti kita akan belajar apa toh itu konflik, apa toh integrasi dalam kehidupan sosial. Tetapi secara khusus hari ini kita akan memperdalam apa toh itu konflik sosial. Nah, coba diperhatikan dalam gambar-gambar berikut ini. Pada gambar pertama, kalian akan melihat 3 orang yang sedang berselisih paham. Itu contoh konflik antar individu. Konflik antar satu pihak dengan pihak lain. Pada kedua, masih menampilkan gambar yang sama. 2 orang, laki-laki dan perempuan, sedang bertengkar hebat. Dalam dunia kerja, kelihatan sekali mereka sedang berselisih pendapat. Ada perbedaan pendapat yang menyebabkan mereka terjadi pertengkaran. Nah, atau dalam bahasa lainnya istilahnya konflik. Nah, kejadian-kejadian ini tidak hanya meliputi pada satu orang dengan orang lain. Perselisihan, pertengkaran, ataupun istilah konflik itu juga akan muncul pada beberapa hal. Saya tampilkan gambar yang lain. Pada gambar kedua, pada gambar ketiga, pada gambar ketiga ini akan nampak sekali bahwa eh, ada aksi demonstrasi, pembakaran, dan orasi-orasi yang anarkis pada gambar ini. Ini adalah juga merupakan sebuah konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat kita. Nah, kadang konflik ini juga akan melibatkan anak-anak muda atau dalam dunia pendidikan ada yang istilahnya tawuran pelajar. Gambar ini saya tampilkan contoh bagaimana pelajar-pelajar melakukan aksi tawuran di dalam gambar ini anak-anak pelajar SMA dari satu SMA dengan SMA lain melakukan tawuran yang mungkin dipicu oleh sesuatu yang sepele akhirnya menjadi sebuah konflik besar yang menjadi keprihatinan kita bersama. Nah, konflik yang tergambar ini biasanya terjadi dalam negeri, dalam satu negara. Tetapi perselisihan, pertentangan itu juga bisa terjadi dalam beberapa hal, tidak hanya dalam satu negara, bahkan bisa melibatkan beberapa negara, sejumlah negara. Sebagai contoh, mungkin kalian tahu konflik atau perselisihan antara Palestina dengan Israel. Nah, Bu Evi menampilkan gambar sekelompok pemuda membawa senjata besar. Mereka eh, menunjukkan upaya untuk melakukan sebuah serangan, sebuah perang. Nah, dengan kata lain, konflik itu tidak hanya terjadi dalam satu negara, bisa terjadi antar negara. Dan akhir-akhir ini yang kita tahu, sebagaimana yang kita ketahui ketika yang baru saja terjadi, Israel menyerang Iran. Nah, menyebabkan berbagai hal ketika terjadi itu, dan ketika serangan Israel dan terhadap Iran itu tidak hanya berdampak pada dua negara itu, negara-negara lain pun kena imbasnya. Nah, contoh negara kita, Indonesia tidak terlibat dalam konflik Israel dan Iran, tetapi kita kena imbas salah satunya ketika kita kesulitan dalam hal pembelian minyak, berdampak pada kenaikan harga BBM. Nah, anak-anak pada kesempatan ini akan Bu Evi tampilkan sejumlah materi beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa kalian kita pahami bersama. Ada beberapa soal berkaitan dengan konflik. Nah, ini
soal yang mungkin ada kaitannya dengan konflik. Apa yang dimaksud dengan konflik itu? Nah, jelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Jadi konflik sosial pasti ada sebab, ada latar belakang. Tidak bisa konflik itu terjadi tanpa penyebab. Nah, kemudian apa saja akibat yang ditimbulkan dalam konflik sosial? Ketika terjadi perselisihan satu dengan yang lain atau satu pihak dengan sebuah kelompok atau antar negara, pasti akan berdampak banyak, berakibat banyak. Tetapi konflik itu juga bisa diatasi. Bagaimana cara mengatasi konflik? Ada 4 pertanyaan yang saya berikan pada kesempatan ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, mari kita belajar bersama. Apa toh itu konflik itu sebenarnya? Nah, dicari dari berbagai sumber, maka ada istilah apa toh sebenarnya konflik ini. Nah, konflik adalah perselisihan atau pertentangan antar individu dengan individu, antar kelompok dengan kelompok, atau antar individu dengan kelompok yang terjadi karena faktor kesalahpahaman, perbedaan keinginan atau kepentingan, dan lain-lain. Nah, karena adanya perbedaan keinginan, perbedaan kepentingan, maka bisa terjadi perselisihan satu dengan yang lain. Misalnya dalam keluarga saja, dalam keluarga ya, kakak ingin ketika liburan pergi ke berlibur ke Bali, tetapi si adik tidak mau, adik ingin pergi ke Jogja. Nah, perbedaan pendapat itu kalau tidak diatasi maka akan menimbulkan perselisihan, pertengkaran antara kakak dan adik. Nah, itu baru dalam lingkup keluarga, belum dalam masyarakat. Misalnya antara buruh dengan pemilik pabrik, itu juga bisa terjadi. Misalnya buruh menginginkan kenaikan upah, sementara pengusaha, pemilik pabrik, karena mungkin keterbatasan modal, tidak berani menaikkan upah para buruhnya. Nah, kalau tidak diatasi, maka akan menimbulkan konflik. Nah, kemudian pada soal kedua tadi ditanyakan penyebab. Di sini ada beberapa penyebab terjadinya konflik. Penyebab yang pertama adalah perbedaan individu. Setiap manusia atau individu itu adalah pribadi yang unik satu dengan yang lain. Mereka punya perasaan yang sendiri-sendiri, keinginan satu dengan yang lain yang tidak sama, sehingga nanti akan menimbulkan konflik jika perbedaan itu tidak bisa disatukan. Jadi individu dari setiap manusia yang tidak sama akan bisa menimbulkan sebuah konflik. Kemudian juga bisa terjadi karena perbedaan latar belakang budaya. Kita tahu Indonesia adalah negara dengan latar belakang budaya yang sangat banyak. Orang dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda. Perbedaan kelompok, perbedaan budaya bisa memiliki nilai-nilai ataupun dalam hal ini kelompok dengan kebudayaan dan nilai-nilai norma yang berbeda. Tidak usah jauh-jauh. Di Pulau Jawa itu banyak orang keturunan Jawa, keturunan Madura, keturunan Batak, keturunan Manado, Bugis, dan lain-lain yang tinggal di Pulau Jawa. Dalam satu wilayah dengan berbagai latar belakang budaya, belum bahasanya, agamanya. Nah, kemudian perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan ini dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. Setiap orang, setiap individu pasti memiliki kepentingan. Seperti contoh tadi, Bapak menyampaikan contoh di bidang ekonomi. Pabrik, para buruh ingin ada kenaikan upah. Tetapi di lain pihak, pengusaha, pemilik pabrik, karena keterbatasan modal atau dan karena lain hal, keberatan untuk menaikkan upah. Maka akan menimbulkan sebuah konflik yang tidak mungkin akan susah untuk diatasi. Kemudian di bidang politik, ketika ada pergantian presiden, pasti akan ada dua tokoh atau beberapa kelompok yang ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi presiden. Kapan hari itu? Ketika pemilihan presiden, ada kubu Anies, ada
kubu Prabowo, ada kubu Ganjar. Karena keinginan politik ingin menjadi presiden, maka konflik tiga kelompok itu pun pernah terjadi di negara kita. Nah, anak-anak, itu adalah beberapa penyebab terjadinya konflik. Apakah ada hal lain untuk penyebab terjadinya konflik? Ada lagi. Di sini adalah perubahan-perubahan nilai yang cepat, yaitu berupa peraturan yang bersifat mengubah kebiasaan masyarakat, biasanya dilakukan melalui berbagai kajian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan supaya masyarakat tidak kaget dengan perubahan yang tiba-tiba terjadi. Contoh, peraturan merokok di tempat umum. Dulu orang bebas melakukan aktivitas merokok, tetapi karena situasi yang kemudian berubah, pemerintah membuat aturan larangan merokok di tempat-tempat tertentu. Tempat tertentu, misalnya di rumah sakit, di sekolah-sekolah, di dunia pendidikan, di mana tempat-tempat seperti itu akhirnya dikeluarkan aturan itu. Awalnya juga menimbulkan persoalan. Orang-orang banyak yang menentang, menganggap bahwa mereka tidak diberi kebebasan untuk merokok. Tetapi dalam perjalanan, situasi menjadi lebih terkendali. Orang mulai memahami bahwa di tempat-tempat seperti itu, misalnya di rumah sakit ataupun di sekolah-sekolah, merokok bukan hal sesuatu yang baik. Nah, maka orang mulai menyadari dan tidak melakukan di tempat-tempat seperti itu. Baik, jadi ada kurang lebihnya ada 4 penyebab terjadinya konflik. Perbedaan individu tadi, dan yang terakhir ini adalah perubahan nilai yang begitu cepat. Nah, kita akan membahas yang selanjutnya. Oke, akibat. Ketika ada konflik, pasti akan banyak akibat yang ditimbulkan, di mana ada beberapa hal akibat yang terjadi. Seperti yang ada pada tampilan ini. Yang pertama adalah akan meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Ketika ada perselisihan satu kelompok dengan satu yang lain, pasti kelompok itu akan menjadi solid. Yang tadinya mungkin sering berselisih dalam kelompok, mereka mencoba untuk saling meredam dan karena mempunyai perselisihan dengan kelompok yang lain. Nah, atau di sini akan juga terjadi retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Antar individu, misalnya dalam pertemanan. Nah, satu orang berteman dengan satu lain, tetapi karena suatu saat ada kesalahpahaman, maka jalinan persahabatan itu bisa saja terhenti, terputus karena adanya konflik tadi. Nah, selain itu, biasanya akan juga mengubah kepribadian dari setiap individu. Misalnya ya, ada 2 orang bercerai, suami istri yang bercerai. Kemudian satu pihak, mungkin si istri itu karena perceraian itu dia menjadi pribadi yang berbeda ketika dia masih punya suami. Yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena selalu direndahkan oleh suaminya, ketika dia bercerai dia mungkin menjadi lebih percaya diri, merubah penampilannya, menjadi lebih lebih mandiri dan lain sebagainya. Nah, itu hanya salah satu contoh. Atau yang tadinya pribadi ceria menjadi pemurung karena konflik dengan orang lain. Kemudian ada juga karena menjadi rusaknya harta benda, bahkan hilangnya nyawa. Misalnya terjadi perang Palestina dan Israel. Dalam peristiwa itu jelas sekali di mana banyak korban, nyawa, benda, harta benda. Tapi itulah dampak dari sebuah konflik, sebuah perselisihan. Atau juga terjadi beberapa peristiwa timbulnya akomodasi, dominasi, bahkan juga pertikaian yang melibatkan banyak orang. Di sini dominasi mungkin ada sekelompok orang yang lebih memimpin, menguasai. Dan itu adalah sesuatu yang ya sangat sangat prihatin dengan adanya konflik itu karena
menimbulkan hal-hal yang sangat-sangat buruk, negatif. Konflik lebih condong pada dampak yang bersifat negatif dibandingkan positif. Tidak ada sebuah konflik menimbulkan situasi yang positif, akan lebih banyak pada situasi-situasi yang negatif. Nah, apakah konflik bisa diatasi? Apakah konflik bisa diselesaikan? Ada beberapa upaya. Nah, cara-cara menangani konflik. Cara-cara menangani konflik di sini ada cara menangani konflik. Yang pertama adalah menghindar. Mencoba menjauhi masalah yang ditimbulkan dengan orang lain ataupun orang yang bertentangan. Mencoba untuk tidak berkonfrontasi secara langsung, menjauh. Kemudian ada juga cara meredam adalah memaksakan kehendak, memandang bahwa pendapatnya yang paling benar. Memaksa ini berarti orang itu punya kekuatan lebih untuk menekan pihak lain, agar pihak lain itu bisa mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Nah, memaksa tentu saja akan membuat situasi yang kadang juga kurang baik. Kemudian ada juga dengan menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Konflik harus dihindari demi keserasian, di mana pada bagian ini ada orang yang mencoba untuk mengorbankan tujuannya, mengorbankan kepentingannya demi hubungannya dengan orang lain. Biasanya orang ini cenderung sikap untuk tidak selalu ingin dimenangkan, ditonjolkan, mencoba untuk mengalah. Nah, ada juga yang bersifat tawar-menawar, mengorbankan sebagian tujuannya dengan meminta lawan juga mengorbankan sebagian tujuannya. Jadi mencari jalan tengah, tidak tidak selalu dimenangkan, separuh keinginannya dipenuhi, demikian pula pihak lain separuh dipenuhi. Kemudian ada juga dengan kolaborasi. Kolaborasi ini berusaha memulai pembicaraan untuk mengenai konflik sebagai suatu hal yang harus dipecahkan secara bersama, saling memahami. Nah, anak-anak, dari materi yang kita pelajari, kita tahu bahwa ketika ada konflik, pasti akan ada eh, sebab, akan ada penyebab, akan ada akibat, akan ada upaya untuk mengatasi. Nah, ini adalah materi yang kita bahas pada hari ini. Nah, untuk untuk itu ada beberapa tugas yang mungkin nanti bisa dikerjakan dan dalam pertemuan selanjutnya. Nah, tugasnya apa anak-anak ya? Ini tugas yang harus kamu kerjakan. Nah, anak-anak, tugas yang harus kamu kerjakan ini adalah cobalah mencari sebuah gambar dan artikel. Eh, Gambar yang dimana juga ada artikel yang berkaitan dari kisah yang kamu ambil itu. Atau kalau tidak ya sudah, gambar saja. Kemudian kamu mencoba untuk menceritakan secara ringkas apa sih situasi pada gambar itu. Nah, cari penyebab konflik, akibat konflik dalam gambar itu, atau kalau bisa kamu memberikan solusi dari konflik pada artikel atau pada gambar yang kamu temukan itu. Nah, gambar itu nanti ditempel pada sebuah kertas. Jadi minggu depan yang harus dibawa seperti ini. Nah, setelah menemukan gambar yang sesuai, ada selembar kertas HVS, membawa gunting, lem, kemudian ditempel di lembaran gambar itu kamu tempel di lembaran kertas HVS, kemudian dijawablah 3 pertanyaan yang tadi. 3 pertanyaan tadi. Oke, sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya, anak-anak.